Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Fadila dari kelas R7A dengan NPM 2017-4350011. Kali ini saya akan membahas pertemuan ketujuh dari mata kuliah riset operasional, yaitu dengan subtemanya adalah MODI. Sebelum kita masuk ke soal, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu metode MODI. Nah, metode MODI adalah metode yang didistribusikan, yang dimodifikasi. Jadinya distribusi yang dimodifikasikan. Nah, memungkinkan kita menghitung indeks perhitungan dengan cepat untuk setiap kotak yang tidak digunakan tanpa menggambar semua jalur tertutup. Oleh karena itu, metode ini dapat menghemat banyak waktu dibandingkan dengan metode lainnya untuk memecahkan masalah transportasi. MODI menyediakan cara baru untuk menentukan rute yang tidak digunakan dengan indeks perbaikan negatif terbesar. Setelah indeks terbesar diidentifikasi, kita hanya perlu melacak satu jalur tertutup. Jalur ini membantu menentukan jumlah maksimum unit yang dapat dikirim melalui rute yang terbaik yang kita akan gunakan. Ya, seperti itu adalah penjelasan tentang teori MODI. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam soalnya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Perhatikan baik-baik dan jelas. Dan sekarang ini adalah kita akan menyelesaikan beberapa langkah. Yang pertama, kita akan masuk ke langkah yang pertama. Langkah pertama itu ada A1, AI, A1, A2, A3, lalu ada BJ, B1, B2, B3. Nah, kemudian di sini ada beberapa yang tidak dilengkapi angka-angkanya. Nah, sub-subnya tidak dilengkapi atau sel-selnya tidak dilengkapi. Nah, bagaimana cara untuk menghitungnya? Kan ada juga beberapa yang sudah diisi dan ada juga beberapa yang belum diisi. Nah, yang pertama kita masuk ke cara yang pertama. Nah, di langkah ini ada beberapa cara. Nah, sekarang kita masuk dulu yang cara yang pertama nih. Cara pertama kita adalah mengkalikan antara sel dengan subnya. Nah, kita contoh dari yang sini adalah kita mendapatkan angka 100 dan 5. Selnya 100, subnya 100, selnya 5. Maka 5 dikali 10, 100 dikali 5. Nah, nanti hasil berurutan dari 5 dikali 100 ditambah 200 dikali 8 dikali 200. Lalu kita ke samping 4 dikali 400. Lalu kemudian 7 dikali 100 dan 5 dikali 200. Nah, mereka semua nanti jumlahnya akan ditambah dan kemudian nanti hasilnya menjadi 4200. Nah, kenapa bisa itu, kenapa hanya cuma sedikit saja? Nah, ingat tadi untuk penjumlahannya yang kita jumlah hanya yang lengkap saja, yaitu yang ada sel dan ada subnya. Lalu sekarang kita masuk dalam cara yang kedua. Nah, cara kedua, bagaimana cara kita hitung cara kedua? Nah, cara kedua kita adalah untuk menghitung beberapa yang kosong ini, sub dan sel. Subnya ini kan pada kosong loh. Kita akan cari di tahap yang kedua. Nah, yang pertama kita ngitung cara adalah A1. Nah, A1 kita ambil dari mana? Nah, A1 ini kita ambil dari A1 dan B1. Nah, hasilnya adalah 5. Selnya ini adalah 5. Nah, sama dengan berarti A1 ditambah B1 sama dengan 5. 5 itu dari sel yang tadi angka 100 itu. Kemudian kita cari A2. Nah, A2-nya adalah yaitu adalah A2 ditambahkan B1. Maka ingat tadi di setnya adalah angka 8, maka angka 8 kita masukkan. Nah, maka angkanya 8. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwasanya A1 ditambah B1 sama dengan 5. Berarti A1-nya sama dengan 0 dan B1-nya sama dengan 5. Nah, kemudian tadi yang A2-nya itu A2 ditambah B1. Ingat B1-nya itu adalah 5. Berarti berapa tambah berapa sama dengan 8? Yaitu adalah 5 tambah 3. Maka A3-nya adalah 3, A2-nya adalah 3. Kemudian kita lanjut ke dalam B2. Nah, B2 ini, nah B2 sebelah sini, B2 itu sama dengan adalah letaknya ada di A3 dan B2. Maka hasilnya adalah 7. Nah, berapa tambah berapa sama dengan 7? Ingat tadi B2 adalah 1. Berarti berapa tambah berapa yang hasilnya 7? Berarti 1 tambah 6 hasilnya 7. Kemudian kita masukkan lagi C3. C3 ini posisinya ada di mana? Yaitu ada di A3
dan B3. Itu adalah 5 yang tadi 200 itu. Kemudian tadi kita mengetahui bahwa A3 adalah 6. Maka B3 nya berapa supaya hasil sama dengan 5? Berarti 5 dikurang 1 atau min 1 sama dengan 6 dikurang min 5. 6 dikurang min 1 sama dengan hasilnya adalah 5. Nah, kemudian kita masuk nih ke dalam improvement. Nah, improvement index ini itu sudah ada rumusnya, itu adalah I besar, lalu kemudian I kecil sama J kecil sama dengan CIJ dikurang AI dikurang BJ. Sekarang kita lanjut yang B. Nah, improvement ini lebih dikhususkan kepada mereka yang tidak memiliki sub-subnya tadi, yang kayak angka 100, 200 nya itu karena mereka nggak ada, maka kita masukin. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya yang pertama kita adalah masukin dulu nih ya B4. Nah, ini kenapa bisa 4? Nah, ingat di garis A1 B2 itu ada yang kosong, maka akan kita tulis di situ, yaitu adalah selnya adalah 4. Maka 4 ini adalah B1, pindah dikurang A1 dari ini berapa? 0 dikurang B2 hasilnya tadi berapa? Adalah 1. Maka kita tulis sama dengan 4 dikurang 0 dikurang 1, maka hasilnya adalah 3. Kemudian C1 kita dapat dari mana? Yaitu adalah A2 ketemu sama A1 ketemu sama B3. Maka di selnya ada angka 3. Nah, angka 3 ini kita masukkan lagi ke rumus tadi, yaitu adalah A1 dikurang B3. Kenapa B3? Karena dia di atasnya adalah B3, maka B3 kita akan masukin. Berarti 3 dikurang A1 adalah 0 dan B3 adalah min 1, maka hasilnya adalah 4. Kemudian kita hitung lagi adalah C2 itu yang mana? Yang C2 itu adalah A2 dan B3 yang paling pojok. Maka kita dapatkan tadi adalah sel 3. Maka sel 3 ini kita masukkan adalah 3 dikurang A2. Kenapa A2? Karena dia posisinya ada di A2. Kemudian A2 nya ini dikurang B3. A2 dikurang B3. Maka hasilnya, kita mendapatkan rumus yaitu adalah 3 dikurang A2 nya adalah 3 dikurang B3 min 1 sama dengan hasil adalah 1. Nah, kemudian kita masuk lagi nih ke dalam A3. A3 yang mana sih A3? A3 itu adalah ini A3 dan B1. Maka di selnya ada angka 9. Angka 9 ini akan kita masukkan. Kemudian kita masukkan A3 dan B1. Kemudian kita masukkan tadi angkanya. A3 adalah 6 dan B1 adalah 5. Maka 9 dikurang 6 dikurang 5 hasilnya adalah min 2. Nah, ingat, karena masih ada nilai yang negatif, maka solusinya belum begitu optimal. Maka kita lanjut lagi ke cara yang ketiga. Nah, ingat, jadi cara yang ketiga saya akan menerangkan teorinya, yaitu adalah jalur tertunda untuk A adalah dari A3 ke A2, dari A3 ke A2 menuju B2 dan B3, kembali lagi ke A3. Kemudian langkah kedua adalah jadi mengambil looping ini, sehingga mengambil loop ini adalah A3 dan B2 dan pengambilnya adalah A3 dan B2 serta pemberinya adalah A2 dan B3. Nah, kemudian cara langkah yang keempat adalah para pemberi mengalokasikan nilai yang lebih rendah sama dengan 100, lalu didistribusikan kembali sepanjang looping pada A3, tandanya positif. Langkah keempat adalah jadi butuh 100 dan A2 negatif itu akan memberikan 100 unit. Jadi 200 dikurangi 100 tambah 0 akan menuju 200 unit memberi jaringan. Nah, jadi gini konsepnya. Jadi kan tadi kan itu kan di A3 nya 0, maka yang ditujunya itu B3 B2, yang B2 A3 nya itu masuk
masuk, saling mengisi. Nah di situ karena posisinya adalah uh, positif, maka nolnya itu ditambah 100, maka hasilnya adalah 100. Nah kemudian naik, nah angka 100-nya kemudian naik, nah di atasnya adalah tanda minus. Nah 200 dikurang 100, maka hasilnya adalah 100 untuk yang A2B1. Kemudian kita jalan lagi ke A2B2. Nah itu ditambah 100 ditambah 100, hasilnya adalah 200. Kemudian turun lagi nih yang ke bawahnya ini, 100 dikurang 100, maka hasilnya adalah 0. Itu adalah langkah yang pertama. Kita akan lanjut lagi ke langkah yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Nah, langkah kedua ini sama seperti langkah yang pertama. Yang pertama, kita harus mengetahui cara pertama dulu nih. Cara pertamanya kita kalikan nih antara sel dengan subnya. Yaitu yang pertama kali adalah 5 dikali 100, yang kedua 8 dikali 100, 9 dikali 100, kemudian ada 4 dikali 200, kemudian ada 5 dikali 200. Nah nanti kalau dari hasilnya udah ketemu, nanti hasilnya ditambah-tambah sehingga menghasilkan hasilnya yaitu adalah 4000. Nah kita masuk lagi nih ke cara kedua. Nah cara kedua kita ngitungnya adalah A1. Nah A1 itu dapat dari mana? Yaitu kita dapatkan dari A1 dan B1, maka kita mendapatkan hasil adalah 5. Nah ingat, sekarang kita menghasilkan yang sudah untuk cara yang sebelah sini, yang sekarang ini kita itu cara sama seperti yang tadi. Cara ini yang pertama ini kita itu adalah menghitung dari yang memiliki sub dan sel yang komplit. Kalau nggak komplit nanti di tahap selanjutnya. Yang pertama kita adalah A1 dan A1. Nah untuk A1 ini kita hitung dari mana? Itu adalah A1 ditambah B1, maka hasilnya 5. Nah 5 itu yang tadi itu yang di 100 itu. Yang kedua adalah itu kita dapatkan adalah A2 ini kita dapat dari A2 dan B1. Nah ini cara sama yang tadi ya. Jadi si berapa tambah berapa hasilnya segitu. Contoh kayak tadi yang A1. Nah A1 kita dapat 5 dari mana? Yang pertama A1 ditambah B1, hasilnya ada 5. A1 nya adalah 0. Nah kemudian A2 ditambah B1, hasilnya 8. Nah tadi kita mengetahui kalau B1 adalah 5, maka kita menyimpulkan A3 adalah 3. Kemudian A3 besar. Nah A3 besar sama dengan A3 ditambah B2. Nah maka hasilnya adalah 4. Hasilnya adalah 9. Nah, kenapa bisa 9? Tadi itu A3 dan B1. Hasilnya adalah 9. Nah, 9 ini tambah berapa hasilnya 9? Berarti A3-nya adalah 4 dan B1-nya adalah 5. 5 tambah 4 adalah 9. Kemudian adalah B2. B2 adalah A2 dan B2. Maka hasilnya adalah tambah dengan 4. 4 ini kita dapatkan dari mana? 4 ini kita dapatkan dari A2 yaitu adalah 3, A2-nya itu adalah 3, dan B2-nya adalah 1. Berapa tambah berapa hasilnya sekian 4. Maka A3-nya 3, B1-nya 1. Hasilnya adalah 4. Kemudian kita hitung adalah C3. Nah, C3 ini kita dapatkan dari mana? C3 ini kita dapatkan dari A3 dan B3. Maka hasilnya adalah A3 tadi kita sudah mengetahui A3 adalah 4 dan B3 belum kita ketahui, berarti berapa tambah berapa 5 dikurang berapa yang hasilnya 3 ditambah berapa yang hasilnya 5, maka hasilnya adalah A3 itu 4. Maaf, A3 itu 4. A3 4 ditambah berapa hasilnya 5, maka kita mengetahui adalah hasilnya 1. Nah kemudian kita cari nih selanjutnya nih, yaitu langkah selanjutnya adalah langkah improvement index. Nah yang pertama kita nyari yang belum ada lengkap, yang belum ada sub, yang belum ada sel. Nah yang pertama adalah B1. Nah B1 ini yaitu adalah pertemuan dari A1 dan B2. Maka angka 4 kita masukin, 4 dikurang A1 dikurang B2 sama dengan 4 dikurang 0
dikurang 1, maka hasilnya adalah 3. Nah, untuk A1, A, B2 nya kita dapatkan dari sini yang tadi itu. Yang tadi kita sudah hitung, yang sudah tadi kita dapatkan hasilnya, maka kita bedakan situ. Yang kedua adalah C1. C1 kita dapatkan dari mana? C1 itu adanya di C ini, C sini, itu adalah 3. Maka C itu dari adanya di mana? Ada di A1 dan B3. Maka tadi hitung A1-nya adalah 0, B3-nya adalah 1. Maka hasilnya adalah 2. Kemudian C2. C2 tuh kita dapatkan dari mana? C2 tuh itu dari ini. Yang A2 dan B3. Maka hasilnya adalah 3 dikurang B A1-nya adalah 3, B3-nya adalah 1. Hasilnya adalah min 1. Nah, sekarang kita terakhir adalah ngitung B3. B3 itu dapat dari mana? Itu adalah 7. 7-nya itu ada di mana? A3 dan B2. A3 dan B2 itu A3 dan B2 itu adanya di 7 jadi nanti hasilnya adalah 7 dikurang 4 dikurang 1 hasilnya 2. Nah, tadi di C2 nya itu hasilnya adalah min 1. Ingat, kalau masih ada negatif maka belum optimal itu nilainya. Jadi kita lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, langkah ketiga sama seperti yang tadi, saya akan menjelaskan dulu tentang penjelasannya. Yang pertama adalah jalur tertutup untuk C3 dari C2 ke C. Jadi jalurnya ini adalah dari C3 ke C2 ke C3. Jalur C3 ini dari C2 ke C3, dari C2 C3 A3 A2 dan kembali lagi ke C2. Nah, lalu kita langkah yang kedua adalah mengambil looping. Adalah yang menjadi pengambil loopingnya adalah 2 dan A3, C2 dan A3. Nah, pemberinya adalah A2 dan C3. Lalu untuk nilai selanjutnya adalah nilai yang didistribusikan kembali adalah kuantitas 100. Ini adalah pengambil. Kemudian yang terakhir adalah langkah terakhir adalah jadi kami menambahkan 100 ini diberikan minus 100 akan menjadi 100. Ini adalah pengambil di tambahan 100 sama dengan 200. 100 ini kami memberi minus. Jadinya dari awalnya itu adalah B3. B3 ini kan kosong. Kemudian kita masukkan nih. Urutannya adalah A2 B1 adalah min, A2 B3 adalah plus, A3 B1 plus, A3 B3 min. Jadi yang kita ingat tadi dimulai dari C3. Nah, C2 kita mulai dari A2. Nah, mulai dari A2. Nah, berarti yang paling pojok sana. Berarti yaitu apa tuh? 100 ini kita tambahkan ke angka B3, A2 B3. Nah, A2 B3 kan tadi kosong. Sekarang kita tambah menjadi 100, menjadi 100, kita tambah 100 menjadi totalnya 100. Kemudian kita turun ke bawah, yaitu adalah dikurang. Nah, tadi kan si A3 B3 kan punya sub ya. Nah, subnya adalah 200. Nah, 200 karena angkanya masuk, si sub yang lain masuk, maka dikurang. Karena ini prinsip kurang, maka dikurang. 200 dikurang 100 sama dengan hasilnya adalah 100. Kemudian lanjut lagi ke A3B1. Nah, A3B1 ini karena berprinsip positif, maka 100 ditambah 100 hasilnya adalah 200. Kemudian naik lagi karena dari dia dikurang, masuknya dia berprinsipnya negatif, maka 100 dikurang 100 adalah 0. Nah, itu adalah langkah yang kedua. Sekarang kita lanjut lagi ke langkah yang ketiga. Nah, sekarang kita memasuki langkah yang ketiga. Nah, karena tadi langkah kedua sudah selesai dan langkah yang pertama selesai, jangan lupa kita masukkan angka-angka yang tadi angka ketiga. Nah, ini adalah yang sudah saya masukkan. Nah, sekarang kita ngitung lagi nih. Caranya hampir sama 1 dan 2. Langkah 1 dan langkah 2 itu sama caranya. Yaitu pertama kita cari dulu cara yang pertama nih. Yang cara pertama jangan lupa yang lengkap sub dan selnya kita kalikan. 5 kali 100, terus 4 dikali 200, terus 3 dikali 100, terus 9 kali 200, terus 500 ditambah
500 dikali 5 dikali 100, maka nanti kalau hasil sudah ketemu totalnya dijumlah ditambah, maka menghasilkan hasil adalah 3900. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Nah, langkah kedua kita mendapatkan yaitu adalah A1. Nah, ingat kita mulai dari A1. Nah, A1 ini A1 B1, maka hasilnya adalah 5. Yang tadi ingat, ini cara yang sama seperti tadi. Untuk langkah yang ini kita cari yang sudah diketahui, yang sudah lengkap antara sel dan subnya. Sedangkan improvement index itu tabel yang belum lengkap, yang ada subnya. Paham? Kalau paham, sekarang kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ke B2. Nah, B2 kita dapatnya itu adalah 4. B2 adalah 4. Kemudian C2 adalah 3. C2 adalah 3. Kemudian A3 adalah 9. A3 sama dengan A3 tambah B1, maka hasil 9. Terus kemudian C3 adalah A3 dan B3, maka hasilnya 5. Ingat, cara hampir sama seperti yang tadi, yang langkah pertama dan langkah kedua. Berapa ditambah berapa, hasilnya sama dengan sekian. Kalau misalkan yang awalnya sudah ketemu, maka tinggal kita tambahin saja. Nah, hasilnya adalah A1 adalah 0, B1 adalah 5, A2 adalah 2, B2 adalah 2, A3 adalah 4, dan B1 adalah 1. Kemudian kita improvement-kan, yaitu adalah B1 adalah 4 dikurang A1 B1, yaitu adalah A1 dikurang B2. A1-nya adalah 0 dan B2-nya adalah 2, maka hasilnya 4 dikurang 2, hasilnya adalah 2. Nah, caranya hampir sama seperti yang lalu. Kita langsung saja. Cara ketiga adalah 3 dikurang A1 dikurang B3, maka hasilnya adalah 2. Nah, A2 yaitu adalah 8. 8 posisinya ada di A2 dan B1, maka hasilnya adalah 1. Kemudian adalah ada B3. B3 itu adanya di 7. Kita masukkan A3 dan B2, hasilnya 1. Nah, karena di ujungnya ini tidak ada yang negatif, maka itu bisa dikatakan sebagai optimal. Kenapa? Karena semua indeks perbaikan menjadi positif. Itu berarti kita tidak bisa lagi mengangkat ke langkah selanjutnya. Karena yang menyeratkan bahwa sudah optimal dan sederhana mungkin adalah transportasi dari ini. Langkah ketiga yaitu adalah 3.900. Jangan lupa ini adalah satuannya adalah dolar, maka satuan adalah dolar, itu adalah 3.900 dolar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Siswandana dengan NPM 2017-435.032 dari kelas R7A akan menjawab dan menjelaskan soal metode MODI yang saya ketahui. Kita mulai dengan langkah 1, cara 1, yaitu dengan mengali dan menjumlah hasil dari 5 kali 100 ditambah 8 kali 200 ditambah 4 kali 100 ditambah 7 kali 100 ditambah 5 kali 100 sama dengan 4.200. Setelah cara 1 kita dapatkan dengan total harga transportasi 4.200 dolar, selanjutnya kita ke cara 2. A1 itu didapat dari A1 ditambah B1 sama dengan 5. A2 hasilnya adalah 8, itu didapat dari A2 ditambah B1. B2 hasilnya 4, didapatkan dari A2 ditambah plus B ditambah B2. B3 hasilnya 7, itu didapat dari A3 ditambah B2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa A1 nilainya 0, A2 nilainya 3,
B2 nilainya 1, A3 nilainya 6, B3 nilainya min 1, B1 nilainya 5. Selanjutnya kita mencari improvement index-nya ini, improvement index-nya dengan rumus IIJ sama dengan CIJ dikurang AI dikurang BJ. B1 4 dikurang A1 dikurang B2 sama dengan 4 dikurang 0 dikurang 1 sama dengan 3. Ini 4 ini didapat dari pertemuan B2 dan A1. Itu menghasilkan 4. Selanjutnya C1 3 ini didapat dari pertemuan B3 ini dan A1. Jadinya menghasilkan 3 ini. Dikurang A1 dikurang B3 sama dengan 3 dikurang 0 dikurang min 1 sama dengan 3. Selanjutnya C2 3 dikurang 3 dikurang min 1 sama dengan 3. Ini 3 yang ini didapat dari pertemuan A2 dan B3. Selanjutnya A3 9. 9 ini didapat dari pertemuan B1 ini dan B3. Jadinya hasilnya 9 ini. 9 dikurang 6 dikurang 5 sama dengan min 2. Karena hasil improvement index masih menghasilkan minus 2, berarti belum optimal. Jadi kita lanjut ke cara 3, yaitu looping circle. Looping circle angka yang di dekatnya karena jalur yang tertutup A3, maka kita mulai dari A2 B1, yaitu 200 akan dikurang 100 diberikan pada B2 menjadi 200, dan B27 ini dikurang 100 diberikan ke A3 9 yang ini. Jadi pemberiannya itu seperti melingkar, saling mengisi satu sama lain. Kita lanjut ke langkah 2. Sama dengan langkah 1, kita mulai dengan cara 1 yang telah kita dapatkan hasilnya, yaitu 4000. Berbeda dengan langkah 1 yang hasilnya 4200. Kita lanjut ke cara 2 yang caranya sama seperti sebelumnya. Jadi cara 2 ini telah kita dapatkan A1 dengan nilai 5, A2 dengan nilai 8, A3 dengan nilai 9, B2 tinggal dengan nilai 4, B3 dengan nilai 5. Setelah kita dapatkan hasilnya, maka dapat disimpulkan A1 nilainya 0, A2 nilainya 3, A3 nilainya 4, B1 nilainya 5, B2 nilainya 1, B3 nilainya 1. Setelah itu, kita mencari improvement index lagi dengan rumus yang sama. Di sini kita sudah dapatkan hasilnya, yaitu B1 hasilnya 3, C1 hasilnya 2, C2 hasilnya min 1, B3 hasilnya 2. Hasil dari improvement index masih bernilai minus. Kita lanjut cara 3. Karena hasil minus di C2 ini, yaitu A2 dan B3, akan jadi jalur tertutup. Nilai A2 100 ini akan diberikan ke B3 ini. Dan B5 nilai 100 ini akan diberikan ke A3 ini.
Nah, di sini kita masih lanjut ke langkah 3. Karena sebelumnya di langkah 2 masih menghasilkan nilai minus. Pada langkah 3 itu sama seperti langkah sebelumnya, kita mulai dengan cara 1 dengan hasil yang sudah didapatkan yaitu 3.900. Dan cara 2 yang dimana hasil improvement index-nya semua sudah positif. Berarti caranya cukup sampai di sini. Dengan biaya transportasi $3.900. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.